ke dealer. Itu terusnya itu. Oke teman-teman, selamat pagi. Wijaya Teknik kembali lagi nih. Nah kali ini ada mobil Hilux ya tahun 2021. Nah mobil ini 2022 ini ya. Jadi mobil ini mengalami trouble dengan keluhan indikator steering ya. Nah ini biasa ada di bagian mobil-mobil yang sudah menggunakan sistem power steering elektrik atau menggunakan sistem EPS ya, electronic power steering, electric power steering ya, kira-kira seperti itu. Yang menggunakan motor itu biasa itu juga ada tuh indikator kayak gini nih. Nah jadi ketika mobil Hilux itu mengalami hal seperti ini, kami mencoba mencarinya dengan scanner dulu ya. Kita diagnosa dulu menggunakan scan untuk mobil ini, nanti kira-kira penyakitnya apa dan kode trouble yang muncul apa. Karena ketika indikator ini menyala biasanya itu ada trouble yang diinformasikan ke pengemudi ya. Jadi kita wajib memeriksanya dulu. Nah ini kita scan dulu, nanti baru nanti hasil scannernya bagaimana kita kasih tahu. Oke teman-teman ya, ini masih nyala untuk lambang steering ya, itu steering ya, indikator steering, wheel steering ya. Nah untuk indikator wheel steering ini kita bisa dicek di bagian laci sebelah kiri. Jika teman-teman mengalami hal yang sama, indikator ini nyala ya kan, indikator wheel steering. Padahal kan untuk mobil Hilux ini ya, dia tidak menggunakan EPS ya, atau tipe elektrik motor ya, electric power steering itu dia nggak pakai. Jadi dia nggak pakai motor, dia pakai sistem hidrolik. Namun dia tetap disandingkan dengan ada ECU-nya ya. Jadi dia tetap ada modulnya ya. Kalau saya bilang itu modul dari power steering ya. Jadi ada modul untuk power steeringnya itu ada. Nah ketika teman-teman mengalami hal yang seperti ini, kita langsung aja ya. Nih ya, yang warna kuning seperti ini ya, paling ujung sebelah kanan tuh warna kuning, yang gambar seperti setir, terus ada tanda seru ya, ada tanda seru. Nah itu teman-teman bisa ngecek ke bagian fuse di sini, bagian sini nih, sebelah sini ada fuse, di bagian sana ada fuse. Tapi kita cek yang bagian sini ya, di bagian sini. Nah ini di sini ada keterangan juga di sini ya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat. Nah ini ada keterangan di sini. Nah dia itu fuse-nya ikut di bagian IG nomor 1 ya. Di bagian IG nomor 6 teman-teman, IG nomor 6 ini yang 15 ampere ya, dia fuse-nya ikut di bagian situ. Nah ini kan masih menyala nih teman-teman ya, ini masih menyala. Nah itu ya, lebih jelas lagi ya. Nah itu untuk indikator power steeringnya. Jadi teman-teman bisa cek di bagian fuse yang di sini nih, urutan nomor 4 dari bawah, 1 2 3 4 ya. Di atasnya fuse yang warna hijau. Jadi coba saya nyalain flash dulu. Nah ini kelihatan jelas ya, di atasnya fuse 20 ampere. Di atas fuse 20 ampere, teman-teman bisa ngecek ke bagian fuse yang 15 ini. Nah tahapan pengecekannya seperti ini teman-teman. Kita pakai tes pen aja ya. Jadi kita langsung tes pen. Nah di sini ada arus teman-teman ya, di sini ada arus, ini nyala ya, tes pennya warna merah. Dan kita cek di bagian kaki sebelahnya. Ketika di bagian kaki sebelahnya tidak ada arus, berarti fuse ini tidak terhubung atau putus ya. Nah, untuk putusnya itu kenapa? Biasanya itu ada terjadi hubungan arus pendek, short seperti itu. Nah untuk lebih pastinya kalau short itu nanti lebih diselidiki lebih dalam ya. Jadi kita coba cabut dulu, karena ini jarang ya, ini jarang putus sebenarnya teman-teman. Ini jarang, ini bisa dilihat ini putus ya, kelihatan sekali nih ya, ini putus, tidak tersambung. Nah ini kita akan gantikan dengan fuse yang ada ya. Kita punya juga fuse 15 ampere, ini 15 kita akan pasang. Ketika kita pasang nanti kira-kira gimana, mati atau enggak, atau mungkin putus lagi ya. Karena dia tuh kalau misalkan shotnya itu dia terlalu ekstrim, dia akan putus nih. Tapi ini tidak ada putus ya. Kalau ada putus biasa berapi di sini nih. Nah kita cek lagi.
memastikan putus atau enggaknya. Oke, ini ada ya, ini ada, dan ini ada, sorry. Nah, ini ada. Oke, ketika sudah ada kayak gini, kita lihat ke indikator ya. Indikator mati ya, tuh yang paling ujung sebelah kanan tuh dekat angka 200 tuh. Nah, itu udah enggak ada ya. Steering wheelnya aman, cuman parking brake karena ini lagi posisi terparkir ya, parking brake-nya diangkat atau ditarik. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi seperti itu aja teman-teman, kita coba tuh dari hal yang mudah dulu. Dan dari scanner juga tadi nggak bisa dihapus untuk pertama, namun saat ini biasanya sudah bisa dihapus ya. Nah, sekarang statusnya sudah history, bukan current ya. Kalau masih current berarti masih dalam posisi trouble, tapi kalau dia masih seperti ini sudah history, ini bisa kita clearing atau kita bersihkan ya. Jadi untuk rekam jejaknya itu atau rekaman kerusakannya itu udah kita bisa hapus. Nah, ini sudah komplit, kita hapus sekarang. Jadi no trouble code, teman-teman bisa lihat. Kita akan back dan kita lihat semua sistemnya ya. Semua sistemnya normal ya, termasuk combination meter. Tadi dia masuk di bagian combination meter ya. Kadang-kadang dia bisa nyangkut juga ke bagian airbag nih, kalau bagian wheel steering itu untuk kode DTC nya ya. Tapi untuk kerusakannya biasanya dia hanya di bagian sistemnya sendiri, di bagian steering. Oke, itu tadi teman-teman untuk pengecekan yang mudah. Ketika teman-teman mengalami hal yang sama, hal yang serupa dengan kendala seperti itu, teman-teman bisa lakukan pengecekan pius dulu yang termudah ke bagian sini, baru nanti akan lanjut ke bagian yang lebih dalam lagi. Kalau memang piusnya itu aman, tidak putus, atau mungkin dipasang putus terus, nah itu kita harus selidiki jalur kabelnya, dipastikan pasti kabelnya itu ada yang konslet ya. Konsletnya itu lumayan biasanya, sudah parah, dia ketika dipasang itu dia akan putus langsung seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini setir ringan ya, aman. Oke teman-teman, segitu aja dulu vlog pagi ini. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan kita semua. Terima kasih udah berkunjung ke channel Wijaya Teknik. Buat para subscriberku semuanya dan yang baru bertemu dengan channel saya, dukungan subscribe, like, serta komen, oke? Dan sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya mengenai double cabin atau mungkin Pajero, Triton, Hilux, Fortuner ya, seperti itu. Ini sistematisnya sama ya, dengan Fortuner juga menggunakan sistem seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.